Selamat datang dari masa depan. Saat ini kamu berada di masa lalu. Masa di mana hanya ada jejak-jejak peristiwa tanpa ada catatan waktu yang tercatat. Di masa ini ada kisah-kisah yang mungkin tidak pernah kamu dengar. Maka sekarang dengarkan kisah ini baik-baik. Di ujung timur Pulau Jawa, di sebuah tempat yang diselimuti kabut dan cerita yang tak pernah benar-benar mati, ada sebuah kawasan bernama Rowo Bayu. Tempat ini bukan sekadar hutan, bukan hanya sekadar rawa, tapi saksi bisu dari perjalanan terakhir seorang raja besar, Prabu Tawang Alun. Konon, disinilah segalanya berakhir, atau justru dimulai. Prabu Tawang Alun adalah pemimpin dari kerajaan Blambangan, sebuah kerajaan yang pernah berdiri megah di ujung timur Jawa. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, namun di balik kebesarannya ada satu hal yang jarang diceritakan. Hubungannya dengan sang adik. Adiknya bukan sekedar keluarga. Ia adalah sosok yang memiliki peran penting dalam perjalanan hidup sang raja. Namun, seperti banyak kisah kerajaan, kekuasaan tak pernah lepas dari konflik. Adiknya menginginkan tahta itu. Rasa irinya semakin membesar. Rasa iri tersebut membuat takdir perlahan menjauhkan mereka. Suatu hari, Prabu Tawang Alun berdoa. Di dalam doanya, ia memohon keselamatan bagi kerajaannya. Lalu, ia pun mendengar suara itu. "Pergilah dari sini dan ikutilah macan putih itu," ucap suara tersebut. Dan setelah mendengar suara itulah, perjalanan menuju Rowo Bayu dimulai. Ia berjalan, menembus hutan, melewati jalan yang semakin lama semakin sunyi. Dan di perjalanan itu, ada satu makhluk yang menemaninya. Seekor macan putih. Macan putih itu bukan hewan biasa. Ia tidak menyerang, tidak mengaum dengan liar. Ia hanya berjalan di depan Prabu Tawang Alun, seolah ia sedang menunjukkan jalan. Sebagian orang percaya macan putih itu adalah penjaga alam. Sebagian lagi mengatakan itu adalah jelmaan atau utusan dari dunia lain. Prabu Tawang Alun tidak takut. Rasa gentar tidak berkuasa atasnya. Ia mengikuti macan putih itu tanpa ragu, tanpa bertanya, karena jauh di dalam dirinya ia tahu ini adalah jawaban dari permohonannya. Akhirnya mereka tiba Rowo Bayu, tempat yang bahkan di siang hari pun terasa gelap. Kabut menggantung rendah, udara terasa berat, dan suasana seolah hidup. Disinilah konon batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain mulai kabur. Macan putih itu berhenti, menoleh, dan menatap Prabu Tawang Alun untuk terakhir kalinya.
dan menghilang begitu saja. Mendengar kabar Prabu Tawang Alun, warga mulai mengikutinya. Rasa benci memenuhi hati adiknya. Tangannya menggapai senjata dan membawanya menuju Rowo Bayu. Udara semakin dingin saat adiknya menginjaki Rowo Bayu. Di sanalah ia bertemu sosok Prabu Tawang Alun. Bertemu dengan kakaknya membuat napasnya berat. Tangannya mengepal pada senjata yang ia bawa. Senjata itu dengan cepat menusuk Prabu Tawang Alun. Seketika rasa takut menggerogoti adiknya. Bukan karena ia sudah membunuh seseorang, melainkan dirinya lah yang terluka. Tubuhnya menjadi kaku dan perlahan ia menutup mata untuk selamanya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi setelah itu. Sebagian cerita mengatakan ia menghilang dari dunia manusia tanpa meninggalkan jasad. Dan sebagian lagi masih percaya bahwa ia masih ada, bersemayam di Rowo Bayu, menjadi penjaga atau mungkin bagian dari tempat itu sendiri. Hingga hari ini, orang-orang yang datang ke Rowo Bayu sering merasakan sesuatu. Ada yang melihat bayangan, ada yang mendengar langkah kaki, padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Bahkan beberapa orang mengaku mereka melihat sesosok macan putih. Konon ia masih berjalan di sana, menjaga, menunggu, atau mungkin masih menuntun mereka yang dipanggil. Prabu Tawang Alun bukan hanya bagian dari sejarah. Ia adalah cerita yang hidup di antara kabut, di antara pohon-pohon tua, dan di antara suara-suara yang hanya bisa didengar saat malam yang menggantung benar-benar sunyi. Dan jika suatu hari kamu datang ke Rowo Bayu dan merasa seperti sedang diawasi, jangan langsung takut. Karena mungkin itu bukan ancaman, tapi sebuah panggilan.